Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos di pembahasan chapter 244, di mana secara mengejutkan, Higuruma yang jenius berhasil menyeret Sukuna ke sidang pengadilan kematian. Caranya juga unik, yaitu dengan melanjutkan sidang Yuji yang sebelumnya ditangani Higuruma, di mana sidang tersebut masih berlangsung 2 kali, yaitu sidang bersalah karena Yuji kedapatan bermain pachinko saat masih SMP, di mana hukuman dari kejahatan ini adalah penyitaan teknik kutukan alias dalam kasus Yuji, energi kutukannya. Sedangkan sidang kedua adalah kejahatan Sukuna di Shibuya, di mana Yuji secara mengejutkan mengakui kejahatan tersebut sehingga tanpa basa-basi, Shikigami Judgment langsung menjatuhi Yuji hukuman mati. Energi kutukannya disita dan Higuruma mendapat pedang eksekusi mati. Yap, Higuruma melanjutkan sidang kematian tersebut. Tersangkanya masih sama, yaitu Yuji, namun Higuruma menyeret Sukuna ke dalam domain sebagai calon tersangka lainnya. Yap, menurut Abdi Kos, ini adalah plot twist yang sangat mengejutkan, mengingat Abdi Kos sendiri membuat teori bagaimana cara menyeret Sukuna ke sidang kematian Higuruma. Di teori Abdi Kos, Yuji dan Hakari akan bertindak sebagai pengalih perhatian, mengingat Hakari jika dia mendapatkan jackpot maka dia akan abadi dari tebasan Sukuna. Sementara Yuji yang kemungkinan punya energi kutukan Sukuna yang telah terprint di tubuhnya akan menjadi kebal terhadap tebasan Sukuna, dimana saat Sukuna lengah karena menghadapi 2 orang yang susah mati ini, maka Higuruma diam-diam akan menyeretnya ke sidang kematian. Namun ya, plot twist dari Gege Akutami, kerangkanya hampir sama dengan teori dari Abdi Kos, tapi distraktornya adalah Mei Mei lalu Yuji yang mendistract 3 lengan Sukuna, sementara Higuruma mendistract 1 lengan. Jadi Sukuna yang tidak bisa menggunakan segel tangan untuk mengcounter domain langsung diseret ke domain expansion Higuruma. Yap, bagaimana nasib Sukuna berikutnya? Bisakah dia mengcounter sidang kematian Higuruma? Berikut teori dari Abdi Kos. Teorinya Abdi Kos urutkan dari cara termudah sampai cara paling ribet yang mungkin bisa dilakukan Sukuna. Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Pertama, Sukuna mengakui kejahatannya. Yap, dari sini Abdi Kos mencoba menjadi sosok Sukuna yang sudah hidup ribuan tahun dan jahatnya beneran jahat. Bisa dibilang Sukuna ini mbahnya para penjahat, atau kalau memakai pendekatan penyihir, Sukuna ini adalah sesepuhnya para penyihir. Nah, ketika ada 2 bocah penyihir kemarin sore yang mencoba menyeretnya ke sidang kematian, maka apa yang akan dilakukan Sukuna? Kemungkinan Sukuna tidak akan mencoba kabur, melainkan dengan senang hati menerima sidang tersebut, atau bahkan tertarik untuk sekalian menantang sidangnya. Jadi Sukuna tanpa rasa takut akan mengatakan kalau dia adalah tersangka yang sebenarnya, sehingga salah satu teknik kutukannya antara 10 bayangan atau kuil malevolent bisa disita oleh pengadilan kematian, plus Higuruma mendapat pedang eksekusi mati. Dan ya, Sukuna akan dengan senang meladeni Yuji plus Higuruma dengan pedang eksekusi matinya, dimana Sukuna masih punya kemampuan lain yang belum disita, atau mungkin teknik-teknik tersembunyi seperti api dan racun yang juga bisa digunakan. Plus jangan lupakan kalau Sukuna masih punya kekuatan fisik yang hebat. Jadi Sukuna masih mampu meladeni Higuruma dan Yuji, atau mungkin keroyokan dari penyihir lainnya yang datang kemudian. Yap, ini menunjukkan betapa gregetnya Mbah Sukuna di sidang kematian oleh 2 bocah, bukannya menghindar tapi malah mengakui dan tertantang untuk melawan mereka dengan keadaan bersalah dari hasil sidang. Kedua, Sukuna menghancurkan gedung sidangnya. Jika teori sebelumnya Sukuna sama sekali tidak melawan alias dengan greget, malah mengakui kejahatannya, teori berikutnya adalah Sukuna memberikan perlawanan namun dengan sangat cepat. Buat yang lupa, domain Malevolent Shrine tebasannya bisa dibuat kosong di tengah untuk membuat tebasan di luar semakin kuat. Ini pernah dilakukan Sukuna saat melawan domain Gojo. Yap, domain Higuruma memang punya peraturan untuk tidak boleh melakukan kekerasan di dalam domain, namun tidak ada peraturan untuk tidak boleh melakukan kekerasan di luar domain. Yap, bagaimana kalau Sukuna melakukan seperti apa yang dilakukan di domain Gojo, yaitu membuat tebasannya kosong di dalam domain Higuruma sehingga tidak ada kekerasan di sana, lalu domain Sukuna fokus dan diperkuat untuk menebas bagian luar. Jadi ini seperti menghancurkan gedung pengadilan saat persidangan masih berlangsung. Yap, bagaimana bisa melanjutkan sidang kalau gedung sidangnya dihancurkan? Kelemahan dari teori ini adalah Sukuna belum ditunjukkan mampu mengeluarkan domain setelah bagian otak untuk mengeluarkan domain dihancurkan oleh Gojo. Jadi apakah Sukuna bisa mengcounter domain Higuruma dengan cara ini?
Jawabannya tergantung apakah Sukuna saat ini bisa mengeluarkan domain. Dengan kata lain, reinkarnasi dia adalah beneran kembali dalam wujud fresh dengan keadaan otak yang juga kembali segar. Ketiga, Uraume menghancurkan domain Higuruma dari luar. Jika cara kedua ternyata tidak bisa, maka masih ada alternatif lain, yaitu Uraume yang tidak ada di dalam domain bisa membantu tuannya untuk menghancurkan domain Higuruma dari luar. Mengingat Uraume begitu setia pada sang tuan Sukuna. Tentu saja kelemahan dari teori ini adalah Uraume tidak sendirian di luar karena ada Hakari dan penyihir lainnya yang siap mengeroyoknya. Namun ya, Uraume ini terlalu setia pada Sukuna sampai-sampai kena tonjok Gojo karena tidak terima tuannya dihina Gojo. Padahal Sukuna sendiri sangat santuy ketika penyihir modern seperti Gojo menghina sesepuh seperti dirinya. Melihat hal tersebut, sepertinya Uraume tidak peduli meski tuannya santuy di domain Higuruma. Uraume akan tetap mencari cara bagaimana mengeluarkan sang tuan dari gedung persidangan. Bahkan kalau hal tersebut harus menghancurkan gedung persidangan dan membuat dirinya diserang. Keempat, Sukuna mengakali pengadilan garis miring les dalam kurung menjadi Verdi Sambo. Yap, salah satu kasus pengadilan paling menarik di Indonesia adalah kasus Verdi Sambo, di mana Sambo bisa memanipulasi kronologi kejadian hingga dia hampir saja terbebas. Yap, bisa dibilang Sambo adalah raja penjahat yang mampu memanipulasi hukum. Sekarang bagaimana kalau Sukuna bisa melakukan apa yang dilakukan Verdi Sambo, yaitu memanipulasi hukum alias ngeles dari hukum? Di sini Abdikos akan memberikan contoh. Misalnya di chapter minggu depan, Higuruma menuntut Sukuna atas pembantaian yang dilakukan Yuji. Lalu Sukuna membantah dengan mengatakan apa buktinya. Buktinya energi kutukan dan teknik kutukan Sukuna mengamuk di Shibuya. Lalu Sukuna kembali membantah, tapi itu tubuh Yuji yang melakukannya. Higuruma kembali membantah, tubuh Yuji dikuasai Sukuna melalui jari-jari Sukuna yang dia makan. Sukuna kembali membantah kalau bukan dirinya yang memakan jari tersebut melalui Yuji, tapi Jogo yang mencekokkan pada Yuji. Dari sini Higuruma mulai putus asa. Dia kembali membantah kalau Sukuna tetap menguasai tubuh Yuji setelah dicekokkan jarinya. Jadi meski Sukuna tidak melanggar hukum pembunuhan, dia melanggar hukum menguasai tubuh orang lain tanpa izin sehingga mengacu pada pembunuhan. Sukuna kembali membantah kalau dirinya tidak punya kuasa untuk mengambil alih tubuh Yuji. Ini karena Yuji sendiri yang pingsan, lalu Jogo mencekokkan jari tersebut pada Yuji. Jadi yang paling bersalah dalam kasus ini adalah Jogo dan Yuji dalam kasus hukum di Indonesia. Penjelasannya seperti ini, ada orang hilang akal diberikan pisau oleh penjahat, lalu orang hilang akal tersebut menusuk orang lain. Jadi siapa yang disalahkan? Jawabannya adalah penjahat yang memberikan pisau serta orang yang hilang akal karena teledor tidak bisa menjaga akalnya. Jadi Sukuna sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejahatan ini. Intinya Sukuna akan terus ngeles sampai dia gagal dihukum atau bahkan mungkin balik menghukum Yuji yang gagal menjaga akalnya. Yap, Yuji akan dijatuhi hukuman sebagai orang yang teledor menjaga akalnya. Jadi Yuji akan dianggap seperti orang mabuk yang dapat pisau dari penjahat lalu digunakan untuk membunuh orang lain. Jadi semua kejahatan saat Yuji kehilangan akal adalah ulah Yuji dan ulah penjahat yang memberinya pisau. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Kira-kira seperti apa cara Sukuna mengcounter pengadilan kematian milik Higuruma? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.